Untuk yang terus tidak dimasak, belum dimasak. Jadi yang belum dimasak ya, makanya yang sudah dimasak itu tidak bisa. Yang belum dimasak, kemudian tidak busuk, nggak usah deh, nggak jadi. Nggak usah. Tidak busuk, tidak berjamur, tidak berulat, ya, tidak tajam ya, tadi tidak kering, tidak tajam ya. Kenapa yang tidak kering, yang kering itu tidak bisa dipakai? Karena sudah nggak ada gizinya. Kita dapat gizinya, enzimnya itu dari dari kulit ini, dari kulit buahnya. Nah, contohnya ini ya, belewah nih, lagi musim kan, bulan puasa ya, musim belewah. Nah, ini kan ada jamur ya, apa nih, sedikit gini ya, kita angkat aja jamurnya. Nanti kulitnya ini masih bisa dipakai ya. Jadi kalau cuma sedikit ini masih bisa kita pakai ya. Kemudian kita enzimnya itu di kulitnya ini, di kulitnya nggak jadi kak, udah bisa berbagi suara supaya yang belajar bisa ini ya. Jadi di kulitnya ini, bukan di buahnya. Makanya buahnya itu kita makan, buahnya kita makan, kulitnya kita pakai untuk bikin ekoenzim. Kalau yang pakai buah gitu, mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat atau membaca atau dengar gitu ya, bisa kok buahnya dimasukin, bahkan bisa diminum. Itu beda lagi, namanya fruit enzim. Nanti kita bisa buat pelajaran berikutnya, tapi kita tidak pelajari itu sekarang ya. Nah, ini kita kulitnya, makanya kenapa kulit-kulit buah itu. Nah, kalau ada sisa-sisa, ini kan sisa-sisa bijinya kayak gini ya, nggak apa-apa, cemplungin aja, tapi kan bukan buahnya utuh gitu ya, bukan daging buahnya, ini masukin aja. Kemudian bijinya boleh nggak kak? Boleh aja karena kecil, kecuali misalkan biji mangga kan gede dan berat ya. Nah, itu kalau biji mangga dimasukkan boleh, tapi tidak dihitung beratnya. Nanti cheating jadinya, itu beratnya 200 gram sendiri gitu. Nanti gizinya kurang, enzim ekoenzim kita jadinya kurang bagus ya. Jadi biji-biji kecil dimasukkan aja nggak apa-apa. Kemudian kalau ada buah misalkan buahnya sudah busuk gitu ya, maksudnya udah bonyok, jadi bukan busuk, jadi bonyok udah nggak bisa dimakan lagi gitu, boleh cemplungin aja nggak apa-apa. Daripada kamu bingung mau dimasukin kemana, daripada dibuang lagi ke tempat sampah sampai ke TPA nanti jadi gas metana lagi ya. Kita membuat ekoenzim ini untuk salah satunya mengurangi sampah organik, karena sampah organik itu menghasilkan gas metana ya. Jadi supaya tidak banyak sampah organik yang sampai ke TPA ya. Jadi kita membantu di TPA supaya tidak semakin banyak gas metananya. Peristiwa Lewi Gajah 2015 ya, mungkin teman-teman ingat, itu sebagai momentum yang dijadikan sebagai hari hari lingkungan hidup ya, pokoknya momen hari lingkungan hidup atau apa itu peristiwa dari meledaknya TPA di Lewi Gajah Bandung ya. Jadi itu saking udah panas, gas metananya banyak, akhirnya meledak, banyak korban juga. Nah, itu karena banyak bahan organik yang dibuang ke tempat sampah itu gitu, yang nyampe ke TPA ya. Tadi bahan organik, nah contohnya ini apelnya masih setengah, tapi kan sudah udah nggak bisa dimakan, sudah nggak layak makan, nggak apa-apa, dimasukkan aja ya, masukkan aja. Terus pasti dipotongin apa enggak, itu tergantung wadahnya. Kalau memang wadahnya kecil, ini dipotong-potong aja supaya kan dia bisa enzimnya keluar semua gitu. Karena kalau utuh begini nanti kan susah ya yang di bagian dalam keluarin enzimnya gitu. Terus kayak gini, buah naga nih juga nih ya, ini buah naganya sudah bonyok ya, udah nggak bisa dimakan. Nah, ini kan ada jamurnya sedikit nih kulitnya, keluarin aja, angkat jamurnya. Nah, kemana kita buang jamurnya? Jangan dibuang ke tempat sampah lagi. Nah, sekalian saya ingatkan ke teman-teman, kita bisa punya komposter ya. Jadi komposter bisa model begini, gentong, bisa juga model ini paralon seperti ini. Maaf ya, tempatnya sempit Bu ya, jadi geser-geser terus ya. Jadi yang paralon ini seperti biopori, seperti lubang biopori ya, kasih lubang-lubang. Kalau saya pisahkan yang ini yang untuk ada tulang, duri kayak gitu. Jadi yang nggak bisa masuk ekoenzim, nggak bisa masuk wadah ekoenzim,
kita masukkan ke lubang biopor ini bisa, gitu ya. Ini karena sedikit ya. Jadi masukin sini aja. Nah, ada mulut-mulutnya. Atau kalau tadi ada yang bonyok, busuk banyak, buang ke sini ke komposter bisa juga kalau yang besar ya. Jadi yang tidak bisa masuk ekoiksi, wah ini banyak maggotnya nih. Weh, panen maggot. Nah, teman-teman kenal maggot? Nah, kita belajar lain lagi. Maggot itu